Apa sih dikit-dikit itu sunnah, dikit-dikit sih itu ibadah? Halo, emang ada yang tidak diatur dari ujung kuku sampai ujung rambut ini tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu hanya mengatur haji dengan sholat, nggak perlu 63 tahun. 6 bulan aja lah, 1 SKS begitu ya. Ini sudah cukup. 1 semester cukup, Pak. Lah ini kenapa Rasulullah itu? Karena Rasulullah itu diatur, diperintahkan oleh Allah ngatur umatnya A to Z. Semuanya antum diatur. Semuanya diatur. Saya tidak menjumpai aturan yang begitu global yang diatur oleh kecuali yaitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, apa, Pak? Kencing itu, Pak. Kencing itu kan kalau sudah keluar kan sepele, Pak. Kencing itu megang kemaluannya itu diatur, Pak. Megang kemaluan itu nggak boleh tangan kanan, tangan kiri. Nah, kencing itu cara jongkoknya diatur. Bahkan ada orang yang diadab kubur gara-gara apa? Istibraul minal baul. Kencingnya tidak tuntas. Bagaimana cara cebok? Diatur oleh Rasulullah. Lu detail sekali. Oke, antum meludah. Ludah itu kan sesuatu yang sepele kalau kita sudah mengeluarkan. Saking sepelenya, ada nggak orang begini? Gitu. 1 jam berikutnya, Ustadz ngapain kesini? Iya, ludah saya tadi mana ya? Ada yang begitu? Nggak ada, Pak. Sepele sekali ludah itu. Tapi ludah itu apakah tidak diatur oleh Rasulullah? Diatur. Kita itu, Pak, nggak boleh meludah ke arah kiblat. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, nanti di yaumil kiamah akan dikumpulkan di mukanya di padang mahsyar itu. Ya sudah Ustadz, nanti akan saya cari, saya lihat. Nggak usah, Pak, nggak sempat antum di sana. Kok ngurusi orang lain? Nggak sempat, nanti sendiri-sendiri kita. Apakah ludah itu cukup sampai situ? Nggak. Kalau antum pas sholat, ternyata bacaan antum itu nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang makmumnya juga nggak bisa betulkan. Wong itu kata-kata di Al-Quran banyak. Apa, Pak? Kan terakhir yang belakang kul huwaile kan begitu ya. Loh iya kan? Banyak begitu ya. Kalau antum itu ragu ini kok apa? Yuwaswisu syaiton, ini hafalan saya ini dirusak oleh setan. Maka antum disunahkan menghadap ke kiri, meludah secara formalitas saja. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak usah langsung. Aduh, enggak oleh. Nah, ini antum dimarahin sama jamaah yang lain. Oh itu, Pak. Kalau antum sudah meludah 3 kali kok antum enggak apal-apal. Ya jane antum enggak apal itu, Pak. Jane enggak apal gaya-gayaan maca surat Baqarah. Itu gaya tok itu, Pak. Nah, apakah meludah itu sampai segitu? Tidak. Coba. Ludah itu apakah cukup sampai itu? Tidak. Contoh, ada anak kecil meludah, ludah. Kalau ada anak kecil itu baru lahir, itu namanya ditahnik. Tahnik itu pakai kurma, betul. Tapi jangan kurma bulat segini. Anak kecil bisa keloloten begitu, Pak. Antum. Bagaimana caranya? Datang ke seorang ulama, orang kiai, seorang ustadz. Ambil kurma agar supaya dikunyah sama kiai tersebut atau ulama tersebut, sehingga sudah lembut, diambil itu, sudah kurma itu sudah bersatu dengan ludahnya orang soleh tersebut, kemudian ditaruh di dindingnya anak kecil itu, kemudian dia hisap, sehingga ludahnya orang soleh sudah bersatu dengan ludahnya dengan anak kita. Itu namanya tahnik. Harapannya anak kecil kita agar supaya soleh. Saya dulu Fakhri itu ada Syekh Yusri datang, sudah agak besar Fakhri itu, tapi ya umur berapa itu. Ya sudah, saya tahnik kan, ya Syekh tahnik, sudah paham itu. Kalau antum nemui orang soleh itu bawa kurma, kalau anak antum ngasih kecil ditahnik. Ojo antum Syekh selfie, antum ketemu ulama kok selfie, jangan. Selfie apa silvi itu yang betul? Nah, memilih silvi Pak Lundai, bahaya ya. Nah, kalau antum mimpi tatkala tidur, mimpi buruk, bangun. Tinggiin begitu ya. Kemudian apa? Meludahlah antum ke kiri, a'udzubillahi minasyaitonir tuh begitu. Nah, itu ludah. Kemudian apa? Ludah itu najis atau enggak? Itu ada hukumnya tersendiri. Maka masih banyak tentang ludah. Itu yang sepele. Antum tahu, Pak, rambut ini kalau sudah terpotong, sepele apa enggak? Sepele. Habis potong rambut, jangan lupa ya, ini dikasih kresek ini buat rambut saya. Enggak ada, Pak, model begitu. Rambut itu ya disapu, nggak penting, Pak. Apakah rambut itu tidak diatur oleh Rasulullah? Diatur, Pak.
Antum baru lahir, tatkala akikoh, disunnahkan dipotong Pak rambutnya. Setelah itu ditimbang, maka sunnahnya kita agar bersedekah setara itu dengan gram-gramannya emas itu. Mungkin 1 gram antum disedekahi 1 gram. Bukan sedekah emas, sedekah setara dengan itu. Loh, disunahkan. Apakah cukup saja itu? Tidak. Kalau antum ada rambut di sini, nah ada yang potong namanya apa ya? Khozak ya. Khozak. Itu tidak boleh. Antum ada yang potong begini, di sini ada rel jalannya kutu itu, dipotong begini, enggak boleh. Itu khozak, enggak boleh. Saya kadang orang tua itu enggak paham, oh anaknya di model-model, lah itu enggak boleh. Rambut, semiran, boleh apa tidak? Boleh, asalkan enggak boleh warna hitam. Antum semiran warna apapun boleh, warna biru boleh, tapi ya diukur, pantas tak orang. Nah begitu ya. Antum biru, saya lah semiran biru gitu. Habis itu saya jadi imam begitu. Masya Allah, beke arek saya jadi. Kan begitu nanti jadinya. Maka rambut itu juga maka itulah ketaatan kepada Allah. Masih ada waktu? Kita lanjutkan. 2. Sabar yang kedua itu adalah sabar ala maksiatillah. Sabar kepada maksiat kepada Allah itu bagaimana? Sabar maksiat kepada Allah itu bukan melihat kemaksiatan antum sabar, didelok ae wong maksiat. Loh, itu antum menikmati, bukan itu. Bagaimana antum sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah? Maksiat secara garis besar manusia yang sulit sekali untuk terhindar itu ada 3, Pak. Ini antum eling-eling betul. Caranya begini, Pak. Yang pertama dari sini, mulut ya, kemudian perut, setelah perut kemudian kemaluan. Itu maksiat yang sulit antum tinggalkan. Mulut bagaimana? Antum itu mulut itu sering menyakiti hati orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang itu kalau pengen selamat, ayo ngomongin sing bener. Adik kita, Pak, karena segen sama kita kata-katain. Kon niku wis gak iso apa-apa ngalor ngidul. Sakit hati, Pak, begitu, Pak. Ini Rifki, secara umur tua saya. Tapi tak kok niki gak genah ki. Ya sakit hati, yang sabar po. Ngomong itu harus. Istri kita mentang-mentang dia istri kita. Dadi wong wedok gak genah kamu. Itu mulut, Pak. Makanya Rasulullah itu apa? La ikraha fiddin. Jangan, tidak ada paksaan dalam beragama. Cara kita berdakwah itu biqaulin karima. Dengan apa? Kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus. Loh, Pak, ini analisa bagaimana kita bisa menilai orang itu bagus apa enggak. Itu dengan cara begini, saya tanya. Kalau gelas ini diisi kopi, jika saya tuang, maka yang keluar apa? Kopi. Kalau saya isi air putih, maka yang keluar air putih, Pak. Kalau saya isi susu, yang keluar susu. Mungkinkah saya isi air putih, saya tuang menjadi susu? Mustahil. Begitu juga antum ketemu saudara antum yang dikeluarkan hal-hal yang buruk. Ketemu, waduh, nama hewan keluar semua. Zaman sekarang itu meso itu jadi tren. Apa itu? Anjir. Apa itu ngomong kok gak genah itu? Kalau karyawan saya marahin. Hele ngomong sing genah. Maaf, Pak. Begitu. Anak-anak muda itu dikit-dikit begitu. Apa itu? Nggak boleh. Jangan. Ngomong nggak boleh itu. Kalau ketemu antum, seandainya ini ketemu Pak Faiz yang diomongkan bisnis terus, maka di jiwa Pak Faiz itu ada bisnisnya. Ketemu Pak Adrian, sing diomong nih rondo, ya itu berarti pikirannya rondo terus itu. Nah, jadi orang itu sesuai dengan apa? Pikirannya begitu ya. Maka kalau pikirannya itu buruk, maka yang dikeluarkan buruk. Antum mudah nilai orang itu dengan omongannya. Lek omongannya kasar, wong iku kasar. Lek wonge baperan, wonge baperan. Jadi antum itu kalau ngukur seseorang itu dari omongannya. Ngomongannya pelin-pelan. Wingi A saiki dadi B. Itu ya begitu juga. Maka antum mudah sekali menilai seseorang. Yang kedua adalah perut. Banyak ahlil hak, orang yang pandai tapi dia tidak sabar dengan perut ini. Antum baru nikah, digojlokin, antum iku anake sultan, gak duwe omah. Antum gak betah dikatakan orang semacam itu. Ya sudah, saya tak beli rumah dengan cara kredit yang ribawi.
Loh Pak, antum tidak sabar. Nggak apa-apa antum dikatakan kontraktor, ngontrak terus. Yang penting nggak riba. Itu loh yang sabar. Bisnis antum dikatakan begini, antum nggak bisnis sakwene modeling ini kok ini nggak jadi startup. Sekarang itu sudah 7.0. Nggak peduli Pak, yang penting sabar. Antum nggak nyali aturan Allah. Sing sabar. Ini bab urusan perut ini bahaya sekali Pak. Orang disambati sama anaknya, Pak, lapar, sudah nggak tega. Kita korupsi, Pak. Loh, korupsi itu saya bukan pejabat. Antum tahu, korupsi itu di semua lini itu ada. Antum seandainya kerja sama seseorang di akad, sudah ya, kamu kerja ya, dari jam 7 sampai jam 5 di tempat saya. Antum datangnya setengah 8, nyampe jam setengah 8, sewantai ngobrol jam 8 baru kerja. Korupsi 1 jam apa tidak? Korupsi, Pak. Di duhur suruh istirahat, oke, sholat sama makan setengah jam, tapi antum 1 jam 1/4 baru kerja lagi, korupsi waktu. Pulang jam 5, ternyata jam 4 antum sudah pulang atau jam 3 sudah pulang, korupsi waktu. Itu korupsi Pak, haram yang antum masakkan di sini. Banyak Pak orang korupsi tidak tahan, tidak sabar atas apa yang dilarang oleh Allah, itu bab perut. Kemudian apa? Yang ketiga, al-farju. Manusia kalau dicoba taatan dilarang kemaksiatan kepada Allah, mulut dengan perut itu sulit. Yang ketiga ini jauh lebih sulit Pak. Apa al-farju? Itu kemaluan. Orang Pak biasanya bisa puasa Pak, tapi kongkon gak pacaran, gak kuat Pak. Ada orang Pak, ini handphone Pak, bisa kita banyak di antara kita menjadi waliullah di tengah keramaian, tapi menjadi wali setan di tengah kesepian. Apa maksudnya? Kalau antum di depan banyak orang, gaya Pak, pakai baju koko, pakai baju kopiah gini. Apalagi ngisi majelis taklim, sing salaman wake Pak, gaya tok Pak. Giliran kita di rumah, bojone gak ono istri, ndelok scroll yang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa ini? Kemaksiatan itu sekarang sudah merajalela. Kalau dulu Pak, sekolah itu antara laki-laki dengan perempuan itu dipisah. Seenggaknya walaupun satu kelas mejanya dipisah. Sekarang kesamaan gender Pak. Jadi apa? Satu meja. Sekarang itu sudah mudah sekali untuk bermaksiat sesama lawan jenis. Itu dimudahkan sekali. Bahkan film itu Pak, kalau genrenya tidak ada pacar-pacaran, tidak laku. Coba, film nggak ada gituannya, payu apa enggak? Nah, itu film yang lagi viral itu, apa namanya judulnya, yang modelnya begini, jangan rindu kepadaku, rindu itu berat, biar aku saja yang menanggung. Apa itu judulnya? Loh kan apal kabeh model ini. Wah, pura-pura garo ya Pak Sunda ini. Lo nggak tahu. Lo sekarang itu yang film-film ada cinta-cintanya laku Pak. Coba perjuangan gitu. Nah ada Pak. Sirah Nabawiyah, ratingnya rendah Pak. Nah, pacaran itu naudzubillah Pak. Sekarang itu menjadi trademark. Ada orang bangga atas anaknya diapeli. Naudzubillah Pak. Bilang begini, alhamdulillah. Sopo iku mang sing parkir ndek ngarepe omahmu pakai mobil jazz. Ya pacare anakku. Sore Pak. Malam siapa itu? Bawa motor ninja. Iya anakku itu lo akeh. Lu anaknya diapeli banyak cowok itu lo bangga. Di wong tua kayak model ini gak genah. Lo model begini lo dibanggakan. Sekarang tren laki-laki mencintai istri tetangganya. Halo, ada apa tidak? Banyak Pak. Lo banyak Pak. Rumput tetangga lebih hijau itu istilah itu memang ada ya Pak ya? Loh. Bisa tambah ditambahi model ini. Loh iya Pak, maksiat itu banyak Pak. Maka maksiat itu antum tahu kalau Nabi Lut itu bagaimana? Itu yang zina itu cuma sedikit Pak, tapi diangkat kemudian dibalik itu kota tersebut. Sehingga diangkat dulu diwalik Pak. Nah sekarang itu kalau kita berlaku kayak Nabi Lut itu sudah diadab dari dulu. Antum tahu di Surabaya kapan hari itu ada muktamar, bukan muktamar lah bahasanya apa, konferensi entah apa itu, Kongres LGBT internasional. Itu kalau sempat terjadi, masya Allah, azab kita tidak karu-karuan.